Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kita hormati bersama tuan rumah Bapak Haji Suhartono beserta Ibu Erni, sekeluarga yang dirahmati Allah, pengurus panitia yang atur acara ini, juga penyelenggara lumbung kebaikan semuanya, dan yang hadir semuanya yang dirahmati Allah. Para ibu, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, maknanya kita ngaji karena Allah. Kita ngaji manut aturan Allah. Kita ngaji dilindungi langsung oleh Allah. Dan kita ngaji mendapat ridho Allah. Apa tadi? 1, karena Allah. 2, manut aturan Allah. 3, dilindungi langsung oleh Allah. 4, mendapat ridho Allah. Jadi semua amalan kalau dimulai dengan ucapan bismillah berarti maknanya 4 tadi. Apa toh? Apal. Sampun? Sampun. Nggih. Nggih, 4 hal tadi. Pokoknya bismillah, entah itu ngaji apa saja, pokok dimulai dengan ucapan basmalah berarti bermakna 1, karena Allah, 2, sesuai aturan Allah, 3, dilindungi langsung oleh Allah, 4, mendapatkan ridho Allah. Itu makna yang terkandung dalam ucapan bismillah. Yang kedua, kita bersyukur dengan sama-sama mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Napa maknanya alhamdulillah? Alhamdulillah maknanya segala puja-puji bagi Allah, tapi yang terkandung ialah alhamdulillah itu sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kedua, sebagai ungkapan doa minta tambahan nikmat. Jadi ucapan alhamdulillah itu sama dengan minta tambahan nikmat, tambah rezeki, tambah nikmat, tambah sehat. Yang ketiga, ucapan alhamdulillah itu memperberat timbangan amal kebaikan. Memperberat timbangan amal kebaikan. Nah, kenapa? Karena amal kita nanti ditimbang yang baik dan yang buruk. Kalau sering memuji Allah, sering bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka insya Allah amal kebaikan kita bertambah berat. Baik. Yang ketiga, setelah bersyukur apa biasanya? Kita diajak bersolawat. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang bersolawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Makanya ibu-ibu perbanyaklah bersolawat. Setelah sering mengucapkan hamdalah, kemudian banyak bersolawat. Berapa balasannya tadi? 1 solawat dibalas 10 oleh Allah. Nah, yang ketiga, kita doakan tempat ini, rumah ini, dalam pun Pak Haji Suhartono dan Ibu yang selalu dipakai majelis ilmu, majelis taklim. Semoga tempat ini Allah jadikan rumah yang penuh barokah, yaitu selalu membawa kebaikan-kebaikan dan manfaat, sehingga siapapun yang berada di tempat ini, entah penghuninya, tamunya, atau jamaahnya, selalu mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Nah, kita membaca doa raditu billah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, para ibu semuanya yang dirahmati Allah, sudah mengumpul semua nggih? Badannya sudah di sini. Penggalihipun nggih sampun teng mriki? Hatinya juga sudah di sini? Nggih, insyaallah. Di sini ya. Ya, jadi udah di sini semua. Jangan sampai terpisah. Badannya di sini, pikirannya di tempat lain. Nah, nanti akhirnya nggak nyambung. Nah, makanya ibu biasakan terfokus. Dimanapun berada, fokus nggih. Nah, jangan pernah berpikir kecuali yang di hadapannya. Saged insya Allah. Berarti nek pas ngaji 100% mikir ngaji. Ngaji selesai 100% mikir perjalanan. Sampai teng dalam 100% mikir yang di rumah. Waktunya tidur 100% mikir tidur. Waktunya sholat 100% mikir sholat. Nanti pas sholat dicampur nanti nopo sering? Sering nopo selalu? Nah, jangan dituruti. Jangan dituruti. Makanya sebelum sholat niat yang mantep. Setelah niat yang mantep, sebelum baca Al-Fatihah, membaca ta'awudz dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati. Begitu juga mau membaca surat ya ta'awudz dalam hati. Itu membantu kekusukan, mengurangi godaan setan. Kalau pas digoda lagi jangan diikuti. Kembali memandang tempat sujud dan memahami makna bacaan sholat. Ngoten nggih. Sampun, tema kita ialah hikmah atau keutamaan bertaubat. Nah, agama Islam itu kan agama solusi. Jadi setiap permasalahan yang ada dalam Islam mesti ada solusinya. Termasuk manusia itu tidak ada yang lepas dari salah dan dosa. Salah dan dosa solusinya ya taubat. Nah, syarat-syarat bertaubat satu, menyesali terhadap kesalahan. Yang nomor 2, berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, mengganti dengan amal yang lebih baik. Satu, nopo tadi? Menyesali niku bahasa Jawane napa nggih? Nelongso. Bahasa Indonesiane nelangsa. Gitu, menyesal. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi. Dan yang ketiga, mengganti dengan amal yang lebih baik. Para ibu, amalan yang namanya taubat ini diperintah langsung oleh Allah. Yaitu dalam Al-Quran surat An-Nur. Ayat 31. Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an
ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu berbahagia. Ada dua kata, bertaubat dan berbahagia. Ulangi, taubat dan bahagia. Apa hubungannya taubat dan bahagia? Taubat dan bahagia, para ibu, tiang seneng niku manggone teng pundi? Hati. Tiang sedih manggone teng hati. Tiang ajrih manggone teng hati. Nah, hati itu kalau fisiknya atau jiwanya banyak dosa, banyak kesalahan, hatinya tidak tenang, hatinya gelisah. Tiang nek kata salah, biasanya artinya mboten tenang, gelisah. Begitu sering nyuwun ngapura datang Allah, mohon ampunan kepada Allah, maka setelah dosa diampuni, kesalahan dihapus oleh Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Maka jangan pernah melakukan kejelekan. Biasanya kalau selesai melakukan kejelekan, hati itu menderita. Mesti gelo, getun, kecewa, beban, tidak tenang, atau beban-beban yang lain mesti. Contoh, ada seseorang baru saja ngerasani setengah jam lengkap paket komplit. Iya, mulai dari bun-bunan sampai polok lengkap. Selesai ngerasani itu ndak mungkin hatinya berkata, alhamdulillah ayem atiku. Ndak mungkin. Mesti selesai itu mesti menyesal, beban, cara Jawane grundel, ganjel, ora kepenak, wis pokoknya beban di hati yang tidak nyaman. Saged ditampi? Nah, lah nek ngoten niku diterus-teruskan jadi penyakit. Saya sering beban pikiran, saya jadi penyakit. Hari ini ngerasani, sesuk muring-muring, sumben maitu, sumben neh ngelok nih, ngumpul jadi satu, hatinya ndak kuat. Hatinya ndak kuat. Karena hati itu butuh nutrisi, butuh menu, yaitu amal sholih. Begitu ibunda semuanya baru membaca Al-Quran, ayem nikmat. Baru sholat, ayem nikmat. Kemudian baru sodako, lebih nikmat lagi. Kalau pengen senang, bertaubatlah kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, juga minta maaf kepada sesamanya. Jangan sampai menumpuk dosa, tiap hari dikumpulkan, ngenteni setahun, lagi hari raya, minta maaf. Jangan. Orang yang paling banyak salahnya itu siapa? Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Karena suami istri itu hubungan yang komplit, hubungan yang lengkap. Ya saling mencintai, saling menyayangi, saling menolong, saling memenuhi kebutuhan, saling nyeneni, saling maidu, saling ngelokne, saling muring-muring, saling perengut-perengutan. Lengkap toh nggih? Nah, saking lengkapnya, tiap hari mesti ada salahnya. Maka kalau bisa, mohon maaf, minta maaf, jangan dicicil, jangan dikumpulkan setahun, tapi dicicil setiap hari. Sampun dilaksanakan? Gengsi, biasanya gengsi. Siap, sip, bagus. Nggih. Loh, ayo Mu. Kelihatannya saru, tapi itu memang kudune ngoten. Iya. Sayang, aku minta maaf ya. Mungkin hari ini aku ada kata yang salah, ada ucapan yang salah, sikap yang salah. Mas, aku nyuwun ngapunten. Ngaturi Mas napa Pak, napa Bakung? Mas nggih. Nah, kalau gayane saiki Bakung nek. Nah, untuk itu terima kasih. Dan itu memang sebaiknya begitu para bunda. Jangan menumpuk kesalahan terus-menerus. Bukan yang ngapura,
Talumpukne kapan Suryoyo. Dilalar yoyo lek nyun ngapura gaya gaul. Suami linggo caplek bundai plek dah kosong-kosong ya. Boten. Baik, kita lanjut dulu. Lanjut dulu niku Al-Qur'an surat An-Nur. Siapa yang bertaubat akan bahagia. Sering taubat bahagia, sering nyuwun ngapura bahagia. Dalam bahasa Jawa plong. Napa? Plong. Nah, sampun. Sekarang surat Hud. Nah, surat Hud ayat 90. Surat Hud ayat 90. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohonlah ampunan kepada Allah, terus bertaubatlah kepadanya. Ulangi. Mohonlah ampunan kepada Allah, terus bertaubatlah kepadanya. Ngoten nggih, nyuwun ngapura. Berikutnya yang ketiga surat Tahrim. Surat Tahrim ayat 8. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat sing tenanan jenenge taubatan. Taubat yang sebenar-benarnya, sesungguhnya. Cara Jawane kapok. Pisan-pisan jawab kapok Lombok. Nah, kapok mencit. Kapok encit, kapok sing kipo-kipo ra bakal baleni. Niku jenenge taubatan nasuha. Lek nyuwun ngapura kudu tembus lahir batin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kula nyuwun ngapunten. Estu kula nyuwun ngapunten sambil mengenang kesalahannya. Sambil mengenang kesalahannya. Kula panjenengan lak gadah riwayat masing-masing to nggih? Semua punya riwayat jalan kehidupan. Kakean dosa mbuh biyen zaman SMP, opo zaman SMA, opo zaman kuliah, kan punya perjalanan hidup to nggih? Nek cara Jawane dek zaman semono aku rasane uripku, nek tak eling-eling ra kuat aku rasane nyangga dosa. Lah sing semrat sinten? Sing semrat awake dhewe kalian Allah. Pramila dosa sing wis dilakoni tempo dulu cukup rahasianya kita simpen, hanya Allah yang tahu. Terus langsung matur datang Allah pribadi. Boten sisa diomongne, boten sisa sombong. Contohnya sombong, enten lari rada mbelis lah kok dinye Allah nduk, mbelismu ki wong sepiro. Kene ndak jagoane biyen. Allah sangat benci terhadap orang yang berdosa ditambah sombong. Wis dosa sombong pisan. Nah, lah yang Allah kehendaki taubatan nasuha, kapok encit, kapok tenanan, kapok yang sesungguhnya. Wis ora bakal nglakonin neh terus diganti karo amal sing apik. Zaman biyen sik dereng mengenal jilbab, rambutnya wis mau macam-macam. Saya pernah panggil Pak. Enten sing ngoten, enten sing reni-reni. Nah, kenangan masa lalu itu langsung curhat ke Allah kados dawuhipun Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam matur dhateng Allah nyuwun ngapura. Terus pundi dongane Nabi Adam alaihi salam? Nggih, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bahasa bebasnya, duh Allah, kula rumiyin natos ngani ngoyo awak kula piyambak, kula natos dosa natos salah. Lek mboten panjenengan paringi ngapura ya Allah,
kula mboten sanggup, kula mboten kiyat nampa siksane, pramila do Allah kula panjenengan paringi ngapura. Terus mungkin zaman semono karo ibuke kurang bekti. Mungkin pas zaman semono karo suami gong patek bekti. Terus banyak kesalahan-kesalahan tempo dulu. Mungkin zaman semono sik nyimpen nomor HP bekas pacarnya. Zaman semono. Jarine terus jarine tombo kangen. Wes kesalahan-kesalahan pribadi cukup yang tahu dirinya dan Allah. Terus nyuwun ngapura. Mantun ngoten diganti dengan amalan yang baik. Ucapannya baik, amalannya baik, sholatnya baik, sodakonya dermawan sekali. Dengan suami tawadu banget. Biyen kaya beranjang kawan biyen. Bayo lek ngomong jan suami ngendikan pisan jawabnya 10 kali dulu. Saiki wis gak blas saiki jan. Ayo apa kemarin kata-kata yang saya sampaikan? Cukup 3 kata. Nggih, monggo kula nderek. Ulangi. Nggih, monggo kula nderek. Derek ning Maksudnya kula nderek manut keputusan. Beliau ngomong apa saja kula nderek jenengan. Ketoke berat bisa juga menjawab berat. Tapi latihan paling tidak mengurangi dikit-dikit. Lah kapan lagi kalau bukan sekarang? Nah, karena memang jenengan dibagai oleh Allah seorang imam yang namanya suami. Imam itu takbir kita harus ikut takbir. Imam sujud ikut sujud. Imam membaca waladhdallin kita mengucapkan amin. Kecuali imamnya keliru. Kalau imamnya salah diingatkan. Nah begitu caranya. Mosok seprono seprene mergo awas. Bunda-bunda suami kan makin sepuh tuh. Iya. Open-openannya makin makin angin makin rewel. Tapi ini nggak ngerasani, artinya memang sikap itu diberikan Allah kepada panjenengan supaya panjenengan tambah sabar, tambah ikhlas, yaitu buktinya jenengan untuk jalan menuju surga. Boten sah itu, biyen gak ngono. Saiki kok gaya ini. Nah itu memang bawaan hidup harus diterima, diopeni dan diladeni semaksimal mungkin. Nah masalahnya cepat atau lambat jenengan mesti berpisah. Entah beliau dulu atau panjenengan dulu, kita tidak tahu, tapi pasti berpisah. Ketemunya nanti di surga kalau sama, imannya sama-sama baiknya, ibadahnya sama-sama baiknya, nanti ketemu di sana. Dan masing-masing kondisinya beda. Suami makin cakep, panjenengan makin cantik. Allahumma amin. Ngaten nggih? Tulus ikhlas? Nggih. Kadang ya kesel banget. Ampun. Itu tadi ayat-ayat yang memerintahkan taubat. Berarti sinten sing memerintahkan taubat? Langsung dari Allah. Kalau Allah paring dawuh, terus pundi jawaban kita? Sami'na wa ta'na. Ya Allah, saya dengar dan saya akan melaksanakannya. Jangan sampai sami'na wa asoina. Aku dengar tapi aku menentang. Aku dengar, aku paham tapi aku tidak taat. Jangan. Baik, sekarang Rasulullah SAW paring dawuh. Napa dawuhnya? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrotan. Demi Allah, saya ini kalau memohon ampunan kepada Allah setiap hari minim 70 kali. Hadis bawahnya, ya ayyuhannas tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai sekalian manusia,
bertaubatlah kepada Allah, mohonlah ampunan kepada Allah. Wa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya saya ini bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin bersih dari dosa, itu saja tiap hari bertaubat mohon ampunan kepada Allah minim 100 kali. Apa maknanya? Apa maknanya? Itu maknanya salah satunya memberi contoh ke umatnya, lakukanlah hal yang sama. Lalu bagaimana ucapan taubatnya? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ulangi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Terus pundi kalau astaghfirullahaladzim? Boleh, tetapi Rasulullah memberi contoh untuk yang ini, untuk taubat mohon ampunan, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kalau selesai sholat, astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Ngoten nggih? Ibu-ibu sampun istighfar tiap hari. Bagi yang sudah lanjut, bagi yang belum tolong dimulai. Entah selesai subuh, syukur yang diamalkan adalah paket dzikir pagi dan dzikir petang. Kalau dzikir pagi di dalamnya sudah ada istighfar. Nah, kalau dzikir paginya belum, minimal istighfarnya dan tasbihnya masing-masing 100 kali. Istighfar 100 kali butuh waktu berapa Bunda? Hanya 2 menit. 2 menit panjenengan sudah mendapatkan istighfar 100 kali, tapi tembus dari lisan sampai ke hati. Jangan lisannya saja. Makanya upayakan duduk manis, menghadap kiblat, hatinya dihadirkan. Hatinya dihadirkan. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten datang panjenengan, kula bertaubat datang panjenengan ya Allah. Hatinya ngoten nggih. Budayakan di dalam panjenengan masing-masing. Kalau ibu sudah mengamalkan, ayah diingatkan ya, sampun istighfar dereng pinarak sebentar, duduk sebentar, sempatkan waktu 2 menit membaca istighfar. Terus bapak sampun, ibu sampun, ganti anak-anak. Duh, le, ojo lali, ayo pinarak dulu, baca istighfar. Ngaten nggih? Di jamaah ini ada grupnya, Bu? Ada grupnya, adminnya jenengan adminnya? Berni, tiap pagi diingatkan, bunda-bunda jangan lupa istighfar dan tasbih, atau jangan lupa dzikir pagi, ngaten nggih? Nah, yang diingatkan ya joy datar karo. Kalau sudah dibaca ya minimal dihargai yang mengingatkan. Sampun. Nggih, matur suwun. Nowo menemene oka. Oke. Kan sampun dapat pahala toh nggih? Nah, jadi menghargai yang mengirim berita. Dibuka kok rabi rewes. Ayo belajar menghargai. Akhirnya juga menghargai diri sendiri. Ngaten nggih, Bu? Napa niki wau? Istighfar minimal 100 kali. Boleh selesai subuh, selesai duhur, selesai sholat duha, kapanpun, syukur ditambah dzikir pagi yang lengkap itu. Nah, ibu-ibu semuanya sudah hafal Sayyidul Istighfar? Ampun. Nah, sudah hafal Sayyidul Istighfar? Yang sudah dilanjut, yang belum mulai sekarang berusaha membaca lancar, syukur hafal Sayyidul Istighfar. Cobi sing sampun apal, pal. Nggih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nggih, sing sampun hafal amalannya dilanjut. Di situ ada 2 kata yang perlu perhatian. Yang berakhiran i dibaca panjang. Allahumma anta rabbi
panjang. Yang tulisan ana, walaupun tulisannya panjang ada alifnya, dibaca pendek. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, ini Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling disukai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai bersabda, sapa wonge sing mengamalkan dan meyakini isi Sayyidul Istighfar, yakin betul, maka meninggal sewaktu-waktu diharamkan masuk neraka. Nggih, maka yang belum bisa, yang belum hafal, nanti yang bisa buka HP bisa langsung minta Sayyidul Istighfar. Nah, di situ nanti akan diberikan. Nggih, Sayyidul Istighfar, dan sama itu seluruh dunia sama. Nggih, itu yang paling disenangi, istighfar yang paling disenangi Rasulullah. Betul. Pertemuan bulan depan saya cek Sayyidul Istighfarnya maju satu persatu. Nggih. Jawab. Mending ra teko. Nah, boten namung niku kepentingan pribadi nggih. Estu. Pokoknya kalau belum Sayyidul Istighfar berarti dalam bahasa yang rada mengkritik ketinggalan sepur. Supaya nggak ketinggalan cepat ngejar. Ambil, cari, dibaca, dipahami, dihafalkan. Kalau nggak bisa dihafalkan, ya dibaca. Itu kalau panjenengan preso artine itu artinya itu kayak orang curhat gitu loh. Kayak orang curhat kepada Allah Ta'ala. Ngoten nggih? Sampun, berapa kali satu hari istighfar? 100 kali minimal. Boleh astagfirullah wa atubu ilaihi, boleh astagfirullahaladzim, boleh Allahumma anta rabbi, boleh Allahumma gfirli dunubi wali walidayya, boleh. Tapi yang 100 kali tadi astagfirullah wa atubu ilaihi. Nggih, estulu, nggih. Terus Rasulullah bersabda, nah, apa sabda Rasulullah? Ngeten, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilaili liyatubayu musii'un nahari. Sesungguhnya Allah setiap malam membentangkan kesempatan, membuka kesempatan untuk menerima taubatnya orang-orang yang berdosa di siang hari. Sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahari, Allah membuka kesempatan di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berdosa di malam. Berarti kapan Allah membuka kesempatan? Siang dan malam sepanjang masa, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ulangi, sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat berarti sudah mendekati kiamat, berarti pintu taubat tertutup. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan yang lebih berbahaya lagi ini, awas, hati-hati. Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah selalu menerima taubat hambanya selama nyawa belum ditenggorokan. Nyawa yang sudah ditenggorokan berarti namanya sakaratul maut. Sakaratul maut. Awas Bunda, orang kalau mau meninggal itu nyawa bergerak dari ruas satu ke ruas berikutnya, itu sakit sekali. Saking sakitnya orang yang mau meninggal itu sampai ngempet, gak kuat sambat. Saking sakitnya. Nah, nyawa yang bergerak terus pelan-pelan itu pas ditenggorokan itu berhenti sejenak.
ditunjukkan rekaman amal yang pernah dilakukan. Nah, saat itulah bagi orang yang amalannya baik-baik, pas diperlihatkan amal baiknya, dia senang, nyaman, dan akhirnya sakaratul mautnya ringan. Tapi begitu orangnya sembrono, tidak pernah taubat, amal jeleknya terkumpul banyak, ketika diperlihatkan amal jeleknya yang pernah dilakukan, maka dia ngeri karena akan merasa mendapat ancaman siksa yang berat. Tapi saat itu paling gelisah, paling sedih. Kenapa? Ingat pernah dosa, ingat pernah salah, ingat pernah maksiat, tapi pintu taubat sudah tertutup. Betul-betul gelisah. Lain dengan kita duduk termenung, terus teringat masa lampau pernah dosa, langsung memohon ampunan kepada Allah, masih ada kesempatan. Dan masih kemungkinan besar di ngapura oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun. Makanya sekarang kita perbanyak istighfar, mohon ampunan, baik dengan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa yang kita mengerti. Intinya nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura datang Allah, nyuwun ngapura datang sinten mawon, terutama orang-orang terdekat. Saya sering menunggui orang yang sakaratul maut menjelang wafat, itu berat sekali manakala dia punya beban dua, banyak dosa dengan Allah, banyak dosa dengan keluarga atau sesama manusia. Lah jalan keluarnya orang-orang yang masih ada di sekitarnya meminta maaf dan memberi maaf, meminta maaf dan memberi maaf. Kalau sudah selesai semuanya, bersama-sama kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung kita masih punya peluang, punya kesempatan, kita perbanyak mohon ampunan. Betul ini. Jadi banyak orang lengah, amalannya dikiranya baik, tapi sembrono. Salat iyo, ngaji iyo, poso iyo, ngrasani rajin, muring-muring rajin, ngenditan iyo, ngelokne kono pinter, maidu kono fasih. Akhirnya ketika waktu penerimaan pahala pembalasan amal, banyak mau menerima pahala ini banyak. Lah waktu mau diterimakan, orang yang pernah disakiti tadi nagih, minta pertanggungjawaban kepada Allah. Ya Allah, tiang nikirian nate ngrasani kulo, diambilkan pahalanya lewat. Satu lagi, ya Allah, tiang nikirian atas ngentet arisan kulo, diambilkan. Terus, ya Allah, tiang nikirian atas nyatan-nyatan, satu persatu yang nagih terus mengalir. Kok gak mari-mari dengan permasalahan yang beda-beda, lama-lama pahalanya habis. Nah, begitu pahalanya habis, yang nagih masih ada lagi. Ya Allah, tiang niki riyen atos mbuangi sampah teng pekarangan kula mboten izin. Kula mboten trima. Mau diambilkan pahala sudah habis. Dosanya ini diambil, ditimpakan ke sini. Terakhir bature hafinnar, dia dilempar ke neraka. Makanya kula jenengan kudu hati-hati. Aja sampai gak imbang. Salate sedina sewengi ping 5 menit berarti 20 menit. Dan membicarakan orang lain 15 menit peng 7. Terus durung meneh lek maido suami peng 4. Durung meneh nek muring-muring enek anake sing gak bener. Wis peng piro iki mau? Naudzubillah min. Nah, ini jangan sampai kita gak imbang. Disebut orang muflis. Bukan muflis tapi muflis. Muflis itu orang bangkrut, gak imbang. Gak imbang. Ngoten nggih Bu nggih. Napa niki wau? Napa niki wau? Muflis niku bangkrut rugi, gak imbang. Muflis pakai F nggih. F muflis. Nah, pakai F. Nggih, muflis. Bukan muflis lho nggih. Muflis pakai F. Muflis artinya bangkrut. Mergo napa? Sembrono. Nggih salat iya. Salat iya, ngaji iya, tapi melanggar larangan Allah iya. Nah, untuk itu para ibu yang dirahmati Allah, oleh-oleh ngaji niki mangke
Mulai oleh napa? Seneng bertaubat, uripe ngati-ngati, aja sampe sembrono. Estu sapa meneh sing ngatur nek gak awake dhewe. Ora iso sok nyalane wong liya. Ya Allah, kula riyen ngrasani niku jane mboten, tapi dijak kanca niku lho, akhire kula mbumboni sampe lengkap. Akhirnya rugi sendiri. Biarkan ada 2 orang ngrasani, jenengan mireng. Ya ngerti, nek iki gak lengkap nek ngrasani ben rasa dibumboni. Oh, arek ngrasani gak ro ngono. Kene tak omongi. Komplit kene ndak. Cilaka dhewe, betul. Mergo niki umur kita semakin menipis. Nah, umure kula jenengan suda napa tambah? Suda. Napa enten umur suda? Tahunnya tambah. Ternyata betul. Ongkone tambah, jatahe utuh. Lagi lho, enten ibu-ibu sing rawuh niki mpun enten sekawan dosa? 60. Kalau 60 disamakan dengan wafatnya Rasulullah wafat umur 63, berarti kurang 3 tahun. Nah, kurang 3 tahun menuju umur Rasulullah, bukan wafatnya. Kalau wafatnya itu bisa maju. Loh, wafat bisa maju, wafat itu tidak bisa maju dan bisa mundur sesuai ketentuan Allah. Waktu umur 4 bulan kan sudah dicatat apanya, ajalnya, rezekinya, amalnya, terus bodohnya. Bukan, ajalnya, rezekinya, amalnya, jenis hidupnya, bahagia atau sengsara. Jodoh mboten enten. Jodoh ndak tercantum. Lah kok ini jodoh sering-sering kan jodoh pati wis ditulis ngoten to. Lah jodoh mangke teng pundi? Jodoh mangke teng pundi? Rezeki. Makanya priantor sing pun oleh jodoh oleh rezeki. Makanya diopen. Ojo disiyo. Nggih. Priantun kakung niku aja disiyo-siyo. Priantun kakung ngono wong sing paling apes sak umur urip. Nggih. Nah, dene istri sing disiyo-siyo, lah kuwi nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mergo wanita istri itu ndak boleh disakiti, harus disenangkan. Mergo nek disenengne, istri itu dongane mandi. Ngoten. Nggih, makanya ini kan ibu-ibu tok toh, supaya suami bisa menyenangkan istri, jangan mulai dulu. Karena jiwanya suami itu lebih banyak dibentuk oleh istrinya. Nanti kalau istrinya lembut, suami ikut lembut. Istrinya kusro, ikut kusro. Kasar, istrinya kasar, suami ikut kasar. Nanti jenengan kalau sering dawuh nggih. Terus mari ngono, monggo. Manten-manten. Pasti dia nanti nuruti seperti itu. Iya. 1 bulan jenengan mengamalkan itu. Bulan kedua mengamalkan, bulan ketiga lancar, bulan keempat jenengan matur. Mas, aku lek matur jenengan ka mesti matur nggih gitu to. Lah terus iki arep riyoyoi. Aku butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus pundi mas? Mesti dia menjawab nggih. Napas panjang. Napasnya kok panjang ngono? Mau kayak rame nyebune. Iya, sering dicontoni kalau ibu nesuan, suami biasanya ikut pemarah. Lalu bagaimana kalau suami yang kasar, suami yang nyeneni? Mulailah dari panjenengan, insya Allah beliau akan jadi lembut. Insya Allah ngaten. Para ibu baik, kembali ke taubat. Kapan taubat ditolak? Ayo, kapan taubat ditolak? Sudah sakaratul maut. 1, sudah sakaratul maut. Yang kedua, matahari sudah terbit dari barat, berarti mendekati kiamat. Betul.
Amrat lho Bu, tiyang nek kakan dosa terus ajeng sedo niku amrat sanget. Nggih. Amrat sanget. Pramila supados kula panjenengan boten amrat, ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Dados ya ndonga ya mengamalkan, sering nyuwun ngapura datang sinten mawon kalih salaman ngapunten nggih sedaya lepat kula. Makanya siapa yang berjabatan tangan nanti Allah akan mengampuni dosa masing-masing. Nah, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berbuat dosa? Bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berbuat dosa? Lah, ini para ibu, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk pulau panjenengan ngatan menika, Allah memperlakukan berbeda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu niku umure dawa-dawa, tenagane roso-roso, ibadahe dangu-dangu. Ngoten mawon lek membangkang tiang-tiang zaman semanten umat Nabi riyen membangkang kepada Allah, membangkang kepada nabinya, diadab langsung oleh Allah. Lah pas kula panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata umure pendek, tenagane ringkih, ibadahe saiki lek nyuwun akeh. Niku oleh Allah masih diistimewakan. Napa istimewane? Lek nglakoni kebaikan satu tidak dibalas satu. Satu kebaikan oleh Allah dibalas 10, bisa 30, bisa 50, kadang 70, kadang 100. Malah sing urusan dengan harta dibalas 700. Nggih. Sedekah siji dibalas 700. Makanya nek pengen sugih dermawan mawon. Dermawan mawon. Bondo ki saya disedekahne lillahi taala, saya tekone saya kata. Nggih. Datang napa kok gak krasa to balesane jare 700 tapi gak krasa. Lah infake saiki. Infak kan padha karo mancing to. Lah nek pancing cuwilik oleh yo kuwilik. Lah nek pancingnya gedhe umpane gedhe oleh yo. Ya itulah sedekah insyaallah ngaten wallahu alam. Tapi sedekah yang jelas tidak hilang, pasti jadi minimal tabungan akhirat. Nggih. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki apa terakhir yang kita bahas? Nah, istighfar kepada Allah, pohon ampun. Terus bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berdosa? Nah, niku wau umat Nabi Muhammad SAW lek nglakoni apik balasane berlipat-lipat, lek nglakoni dosa, ora langsung diadab tapi dienteni Tobat. Dados tiyang sing blis-blis niku kalih Gusti Allah dienteni. Kok gandang tobat-tobat ambaku iki. Wong blis kok gak wale-wale. Begitu seorang hamba yang berdosa kok terus taubat, menyesal menghadap Allah nyuwun ngapura, Allah remen banget, Allah gembira banget menerima kedatangan hambanya yang membawa dosa terus menyesal mohon ampunan. Remen Allah. Ngoten nggih? Saking remene niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kaya wong sing berjalan di padang pasir hanya punya kendaraan satu onta. Onta itu menjadi kendaraan utamanya. Lah kok pas ditinggal istirahat ontone ilang pelas. Sedih mboten? Pol sedih wis gak ada harapan hidup. Dalam kondisi betul-betul putus asa, dia tertidur ngantuk begini, pas melek lah kok untone balik ning ngarepe. Seneng mboten? Sawenengnya enggak karu-karuan sampai donga-dongane kualik. Nah, saking senenge kaya ngoten niku, tapi ingat senengne tiyang sing nemu untane balik niku sik kalah
kalih remene Allah nampa taubatnya seorang hamba yang berbuat dosa. Saged ditampi? Pramila aja sampai enten tiyang ngeten, le ndang budal ning masjid sampe ndang salat. Lah bapak mboten. Wis bapak kebacut tak tutupne pisan. Bener apa mboten ngoten niku? Mboten. Allah tidak akan mengatakan terlambat sebelum nyawa di tenggorokan. Maka mulai sekarang kita budayakan istighfar yang banyak, baik untuk diri sendiri, suami, anak, keluarga. Gerakan istighfar setiap saat dari mulut sampai ke hati. Estu lho nggih. Mohon admin untuk mengingatkan setiap saat, dan yang diingatkan mohon memberi reaksi, seneng tidak seneng atau pokoknya diamalkan. Matur suwun ada yang mengingatkan. Terus bagaimana Pak umpama ada yang membangunkan malam hari sholat tahajud, ngatenku misal. Nah, bagi yang membangunkan noto ati, bagi yang dibangunkan juga noto ati. Ojo salah nih niat. Estu boleh hukumnya, tetapi noto ati masing-masing. Mergo sing membangunkan ojo enek niatan sedikit dalam hati pamer aku lu jam loro wis tangi. Sing jawab yang ngono, "Se aku tak sujud se." Sujud kok karo jawab. Yes. Sing mengingatkan boleh, ati niatnya lillah. Sing jawab ya oleh, ora jawab ya oleh. Niatnya lil, ora usah ngangge maidu. Tahajud tutut nih romangsane. Apa kono tok sing salat. Kene ya iya ndak ada. Mboten perlu. Wis jawab ya lillah, ngirim ya ngaten nggih. Biasakan begitu. Mboten dibarengi mengkritik maidu dan lain-lain. Bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berbuat dosa? Lali mah. Bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berbuat dosa? Ditunggu taubatnya. Begitu menghadap Allah dengan bertaubat, bagaimana Allah? Gembira sekali, senang sekali menerima hambanya yang menghadap untuk mohon ampunan. Ngoten. Saged nggih? Nah, biasakan nganggur-nganggur. Ada waktu segera diisi dengan istighfar yang banyak. Sambil berkendaraan istighfar, sambil berjalan istighfar. Boleh istighfar, sholawat, tasbih, pokok diisi dengan itu. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, terus seberapa sapinten dosa sing Allah kersa maringi ampunan? Seberapa dosa yang bisa diampuni oleh Allah? 10 lautan. Nah, ada keterangan jika seorang hamba menghadap Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi dan memohon ampunan kepada Allah, asal tidak menyekutukan Allah, asal tidak syirik kepada Allah, maka Allah memberikan ampunan juga sebesar itu pula. Nah, terus seberapa lagi? Ini ada kisah, masih ingat? Ada orang yang berbuat kejahatan sampai bisa membunuh orang 99. Nah, ketika jahatnya sudah maksimal sampai membunuh orang 99, hatinya yang tidak terima. Hatinya merana, sedih, gelisah. Dalam kegelisahan itulah dia mencari keterangan, tanya seseorang. Pak, kula niki tukang dosa. Kula pun ngeten sampai menjahit tiyang 99. Napa tasik saged kula nyuwun ngapura? Lah kok dijawab tegas, ora iso. Dosamu wis kakean, wis sundul langit, ora bakal di ngapura. Nesu saknalika dipateni pisan tel genep 100. Barang wis puncak dosa lah kok menderita lagi nelongso. Kok kebacut men awakku. Wong arepe nyuwun ngapura kok nambah dosa. Akhirnya tanggelet malih ketemu seorang syekh. Wahai syekh, saged napa dosa kula di ngapura? Kula lek taubat. Jawabe saged. Allah Maha Pengampun. Wah seneng.
Barang ngoten terus carane dos pundi seh ngeten carane. Sliramu ditampa tobaté pokok enek syarate. Napa seh syarate? Napa kula nggawa pitik putih mulus ngoten? Tidak demikian. Syaratnya ialah engkau harus pindah dari tempat tinggalmu. Pindah dari kampungmu, namanya hijrah. Kalau kamu tetap di kampungmu, kamu tidak akan berubah. Karena di sana tempatnya orang tidak baik, kamu nggak bisa berubah. Pindahlah. Terus saya harus pindah kemana, saya? Ikuti arahan saya. Dari Kediri kota, carilah jalan raya menuju Nganjuk. Di situ ada namanya gang lintasan. Terus beloklah, carilah tempat pengajian namanya SNW. SNW, Sistematika Nuzulul Wahyu. Di tempatnya Pak Soehartono dan Bu Erni. Bergabunglah di sana. Di sana tempatnya orang-orang baik, kamu akan menjadi baik. Hati-hati, tenggiki tempatnya orang baik loh, nggih. Nanti akan terjadi seleksi alam. Sing apik semakin hebat. Kok enek sing nyusup-nyusup tapi panggah elek, akan konangan nanti ya. Akan konangan. Pokok rene insyaallah berniat baik. Nah, betul dia berniat menuju tempat kebaikan, berjalan dari hari ke hari disusuri terus sampailah tiba saatnya dia tidak kuat meninggal di tengah jalan. Pas meninggal di tengah jalan, turun dua malaikat. Satu malaikat adab turun, ini bagianku. Karena dia orang yang penuh dosa, belum pernah berbuat baik. Satu malaikat turun lagi, malaikat rahmat, iki bagianku. Dia sudah berniat taubat, berarti dia golongan orang baik. Tidak bisa terjadi perebutan, sengketa. Satu punya hak nyiksa, satu punya hak menyelamatkan. Akhirnya apa? Allah mengutus satu malaikat yang berbentuk manusia menjadi pemutus hukum. Sampun ngeten mawon, diukur mawon. Endi sing paling cedek, ya kuwi sing paling menang. Lek cedek kebaikan berarti baik. Lek cedek kejelekan berarti jelek. Diukur seret, dilalah podo persis. Tapi karena Allah belas kasih terhadap orang ini, ternyata yang dijalani lebih panjang sedikit 1 jengkal. Berarti luwih cedek neng gini kebaikan. Itu saja diterima dan mendapat rahmat dari Allah. Berarti sebesar apapun dosa, satu dosa yang tidak boleh tidak, yaitu harus dihindari syirik. Ojo pisan-pisan syirik. Percaya karo Gusti Allah, ya percaya karo liyane Gusti Allah. Harus kita pegangi la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang membuat hidup dan mati kecuali hanya Allah, tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku semuanya milik Allah. Tidak ada penyebab yang lain. Yakin? Nggih. Mpun sampai enten rumah tangga sing rodok seret ekonominya, lah kok geremang-geremeng suami istri. Mas, aku nikah karo sampean kok rezeki seret ki, apa ya satuane keliru ya Mas yo. Lah kok suamine jawab cerdas, iya paling-paling enake dioperne apa piye. Yo. Orang malah menyelesaikan masalah, malah lektur karu-karuan. Nah, kalau sampai ada rumah tangga yang ekonominya seret, yang pertama dievaluasi ialah ibadahnya. Mas, sampean iki nyambut gaya wis mempeng, wis rekoso ngoyo, tapi kok ekonomi seuangan iki nyapa ya Mas? Diling-iling. Oh, lah kuwi apa? Sampean salate gak tau jamaah. Sampean salate kadang bolong. Nek salat ngasar mesti jam 5. Nah, akhirnya ketemu penyebab-penyebabnya, didandani, diperbaiki.
sholat jamaah digiatkan, sholat di awal waktu disemangati, dengan kedua orang tuanya birrul walidain, insya Allah ditambah dengan istighfar yang banyak. Nah disitulah akan ada terontong-terontong perbaikan nasib. Sapa wonge sing memperbaiki ibadahnya, Allah akan memperbaiki hidupnya. Yakin? Nah, itu cara hidup kita ngoten mawon. Masalah-masalah ruwet-ruwet langsung matur Allah. Matur Allah, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapura istighfar, terus nyuwun pitulungan. Boten sisa sambat ngalor sambat ngidul, boten sah pasang status. Tiwas dadi perkara, masang status apik jareke pamer, masang status elek jareke baper, jareke sambat. Wis langsung status dateng Allah matur do Allah, kula dina niki menghadapi masalah sing wujude ngeten, kula nyuwun ngapunten, kula nyuwun pitulungan dhateng panjenengan. Yakin? Yakin? Estu lho nggih? Nggih. Nanti jamaah SNW yang di sini nanti masing-masing di rumahnya itu menjadi ustadzah masing-masing, menjadi murabbi masing-masing. Artinya ngeten, tiang-tiang lingkungannya jenengan niku padha gumun. Tiang-tiang lingkungannya jenengan padha gumun. Lah iya to, aku mresani ibu A iki lho. Kok ceria, sumringah, yo ketok suweneng, yo ora tau sedih, ora tau mendung. Tak sawang-sawang kok uripe penak, kok ora tau curhat, ora tau nelongso, ora tau sambat. Saged nggih? Insyaallah. Nggih, dados ditutune Allah tok, mboten sah ditutune ketemu tanggane ya sumringah, ya salam, ya salim, ya senyum. Nah. Bu Anton kok mboten duwe-duwe niku lho. Pas mboten dibeto. Nah, para rawuh saged ya mangke. Aja sampai sedih dituduh-tuduhne sampai kancane apal. Barang kepethuk iku mesti wis sawangan-sawangan kuwi wis kasih tok teko iki delon-delon wajahe. Kuwi engko teko iku mesti sambat kuwi engko. Bar sambat kuwi mengeluh kuwi engko. Adilun kas nangis kuwi engko. Ki terusane utang duit kuwi engko. Ojo sampai koncone sampai apal ngoten. Nah, mangke nek jenengan di lingkungan bisa menjaga diri kados ngaten, wong kiwa tengene iki nyawang kok kaya ora duwe masalah, tiba saatnya jenengan dicurhati orang. Disambati orang. Nah, kalau disambati orang, ojo pisan-pisan sambat genti. Sing sambat lagi ngomong, lah kok padha jeng aku nemen kuwi malahan. Akhirnya sing bener sing di Padha kocloke. Sampun, kalau jenengan bisa menjaga diri, curhatin namung datang Allah murni dan penuh keyakinan, yo taat, yo takut, yo yakin. Akhirnya kalih priyantun niku disawang kaya priyantun sing pinter mecahkan masalah ngoten lho. Padahal aslinya yo ruwet. Tapi ya iso ngatasi, mergo andalannya pertolongan Allah. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, lek salah nyuwun ngapura, jelas Allah welas, ditulungi karo Gusti Allah. Nah, tiang-tiang kewetengane jenengan pengen terus pundi to Bu kula pengen curhat. Nah, begitu ada orang sambat, jenengan kudu bijaksana. 1, didengarkan. 2, dipahami. 3, disarankan atau dinasehati. 4, didoakan. 5, dibuang, dilupakan. Nggih, dimireni, dipahami. Oh iya, barang paham dinasehati. Oh, lek ndelok kaya ngono kuwi mau, kayake sing nyerandu kok sampean kayake. Lah terus kudu dos pundi? Ya, datangi aku salah nyuwun ngapura, sampun selesai. Begitu orangnya pergi, kita doakan, ya Allah ya Rob, sederek kula nggadahi masalah, tolong panjenengan paringi jalan keluar.
Setelah itu dilupakan. Ojo disimpen ae wong masalah wong liya kok. Ngebek-ngebeki file. Saged? Nggih, ngoten. Nah, dicobi nggih. Jajal, mangke menawi pertemuan bulan depan mulai gapura itu dipasang CCTV Bu. Nanti dilihat sing senyum karo sing merowong. Udah dimanapun nanti jangan mendung, jangan ditunjukkan ke orang, nggih. Kalau punya masalah ditunjukkan ke Allah mawon. Ngaten, mbok bilih ngaten ingkang saged kula aturaken simpulannya. Nah, sekarang keutamaan taubat tadi ya belum. Taubat mengatasi semua masalah. Taubat mengatasi semua masalah. Dasar hukumnya Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12. Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12. Nah, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Istighfar marang Allah, nyuwun ngapura marang Allah, temen Allah bakal maringi ujan sing penuh barokah. Allah akan memperbanyak rezekimu, Allah akan memperbanyak anak-anakmu, Allah akan memperbanyak kebun-kebun dan sungai untukmu. Artinya kasusnya napa mawon, jalan keluarnya istighfar. Estu ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah, kula riyen atos ngeten ya Allah. Nggih diakoni tenan nyuwun ngapura. Memecahkan semua masalah ngaten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mbok pilih ngaten ingkang saged kula aturaken enjang menika, mugi-mugi taklim kita diiringi dengan hidayah dan barokah Allah, hingga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bertaubat. Amin. Nggih, Ibu wonten sing tanglet? Mboten. Nggih sampun mboten napa-napa. Nggih. Sebelum diakhiri, izinkan kami berdoa dulu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi ini para ibu dan kita semuanya ngaji di tempat ini, itu semua ya Allah kami lakukan hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho-Mu. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, kabulkanlah doa kami, mudahkanlah urusan kami, lancarkanlah rezeki kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang solih-solihah, anak yang sukses dunianya, sukses akhiratnya. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa bapak ibu kami dan dosa keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang suka bertaubat, orang-orang yang rajin ibadah, selalu melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah sehingga kami mencapai husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan nanti kelak menjadi penghuni surga. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para rawuh, mbok menawi kala wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agungipun pangapunten. Matur suwun nasrum minallah.